Lanjut ke kelompok 6, boleh? Baik, Bu Ani, apa Ya, suara saya dengar ya? sudah, sudah. Oh iya, ya. Mohon izin ini menggunakan handphone. Pak Hari dan Bu Era sudah siap? Insya Allah siap, Bu. Ya. Bu Era hadir? Ada? Ada Ibu. Iya. Baik, izin Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Wah. dari kelompok 6. Izin memperkenalkan diri ya Bapak Ibu, saya Kristi, lalu ada Pak Hari, ada juga nanti Bu Era, sebetulnya ada satu lagi ya Bu Destia, tapi sepertinya belum bisa bergabung di tugas ini. Izinkan kami untuk menyampaikan hasil diskusi kami terkait dengan tugas proyek literasi digital. Adapun untuk pembagian tugasnya mungkin ya karena tadi Bu Ani ada membahas terkait dengan pembagian tugas di kelompok kami. Alhamdulillah diawali dengan kami bersama-sama melakukan diskusi secara daring gitu ya tadi sebelum sebelum pengerjaan tugas ini untuk penyamaan persepsi dulu lalu untuk pengerjaannya itu kami fokus gitu ya berbagi tugas untuk yang proyek satu sendiri ini sama Pak Hari ada Bu Era yang bagian poster, Pak Hari yang soal awal, lalu Bu Era yang bagian poster pelatihan dan saya bagian yang evaluasi dan pengelolaan sumber daya. Lalu yang proyek kedua dilanjutkan lagi oleh Pak Hari. Tapi untuk presentasi pada kali ini untuk proyek satu, mangga dipersilahkan akan disampaikan oleh Bu Era ya. Silakan Bu Era. Bisa dibantu oleh Pak Hari untuk share screen-nya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Ani dan Bapak Ibu semua. Mohon izin saya untuk dari kelompok 6 mempresentasikan tentang proyek 1 ya. Pak Hari sudah siap share screen? Sebentar, Bu ya. Ya. Sudah terlihat, Ibu? Sudah Bapak, sudah terlihat. Baik, untuk di proyek 1 ini berjudul merancang autentikasi ruang penyimpan teknologi rahasia terbaru. Gitu. Kemudian, sebentar. Bisa agak besarin Pak Hari, maaf. Yang ini proyek 1 atau proyek 2 Pak Hari? Yang ini Ini proyek 1, Ibu. Ini yang kedua Pak. Kedua ya. Sebentar. Ya, yang pertama itu rencana sosialisasi materi keamanan digital. Ini yang tujuan kita desain meningkatkan literasi keamanan data dan informasi. Iya, betul. Oke. Kelihatan nggak, Bu Era? Belum ya Pak ya, masih sama kalau di saya sih. Tugasnya yang mana, Bu? Yang tampilan yang dari Ibu atau dari saya, Bu? Boleh yang dari Bapak dulu untuk pendahuluannya. Mungkin yang saya jelaskan ini dulu, Bu ya. Yang Oh gitu. nanti Ibu yang ininya. Oke, Oh Bapak ya, Ibu, saya menjelaskan dulu yang pertama, dan nanti dilanjut oleh Ibu Era.
Sini proyek yang pertama, Ibu ya, yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu peserta dalam melindungi data pribadi dan informasi sensitif di dunia digital. Itu meningkatkan keterampilan peserta untuk merancang praktek berbagi terkait prinsip-prinsip keamanan data. Dan yang kedua, meningkatkan pemahaman dan keterampilan untuk mengurangi risiko keamanan data seperti serangan phishing, malware, dan pencurian identitas. Ini tujuan proyeknya. Dan ini analisis yang kami coba, Bapak Ibu. Kita ambil cuma 2 item saja, tidak banyak-banyak. Yang pertama itu ancaman keamanan dari phishing dan serangan malware. Ini sering terjadi, Bapak Ibu, di dunia internet, yaitu sebenarnya phishing dan ini merupakan penggunaan dan literasi digital rendah, mungkin lebih rentan terhadap serangan phishing di mana mereka mungkin tidak dapat mengenali tanda-tanda situs atau web. Ini banyak sekali yang terjadi Bapak Ibu, misalkan kita sedang mencari sebuah situs atau web yang kita inginkan, tiba-tiba yang muncul adalah berupa iklan. Nah, setelah kita klik, kadang-kadang mengklik ke Bentar Kak Hari aplikasi mau yang potong lain Kak. yang dituju. Gimana Bapak Ibu? Ya slide-nya masih belum berganti apa ya? Oh, belum berganti? Iya, ini masih ini tentang project 2 Kak. Nah, Oh, sebentar. sudah share all screen Kak Pak? Saya stop dulu ya, barangkali Iya. salah ini. Bentar. Iya, Ya, sudah ini Pak. betul ya? Betul Pak. Ya, Ya. ini Vera betul, Vera? Betul Bapak, betul. Oke, dicoba. Mau dilanjut Vera atau sama saya, Ibu? Boleh mangga Bapak, tadi sampai di tujuan ya Pak ya? Iya, sampai tujuan, Pak ya. Maka, Ibu. Baik, untuk tujuan proyek di proyek pertama yaitu meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu peserta dalam melindungi data pribadi dan informasi sensitif di dunia digital. Yang pertama mengenai prinsip-prinsip keamanan data, kemudian yang kedua pemahaman mengenai serangan phishing, malware, dan pencurian identitas. Di sini ada analisis pengembangan berkelanjutan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan individu. Di sini ada contoh kasus juga mengenai yang pertama yaitu ancaman keamanan data dan informasi phishing dan serangan malware. Kemudian kami buat juga risiko yang timbul dilihat dari segi ekonomi, sosial maupun gangguan lainnya, yaitu diantaranya ada perusakan atau penghapusan data, penyusupan sistem, kegagalan sistem, kemudian kerentanan terhadap serangan berikutnya. Yang kedua yaitu mengenai keamanan kata sandi. Kasusnya adalah sesuai dengan materi yang sedang dipelajari yaitu Bapak Ibu literasi digital. Bahwa literasi digital yang rendah berarti pengguna tidak memahami praktik yang terkait pengelolaan kata sandi. Ada kasus pada saat kita membuat akun untuk transaksi berupa transaksi keuangan, terkadang PIN atau transaksinya mungkin mudah dihack atau masuk di akun yang sama, begitu. Jadi risiko yang timbul dilihat dari segi ekonomi sosial atau gangguan lainnya yaitu ada pencurian identitas, kerusakan reputasi, akses tidak sah, kerugian keuangan juga, penggunaan data yang tidak sah, kerugian operasional, dan serangan terhadap identitas digital. Kemudian ada pengembangan materi kata sandi pada aplikasi mobile. Dalam keamanan bertransaksi, dihimbau kepada masyarakat untuk membuat kata sandi secara terstruktur. Di antaranya yang perlu dipelajari yaitu atau pada rencana sosialisasi keamanan digital nanti, yang pertama mengenai kekuatan kata sandi, keunikan kata sandi, kemudian rahasia dan sandi yang tidak mudah ditebak untuk menghindari penjahat cyber yang sering menggunakan informasi ini dalam upaya mereka untuk menebak kata sandinya. Jadi kata sandinya harus
kuat, minimal ada 8 karakter, terdiri dari campuran apa saja, itu nanti penjelasan rencana sosialisasi keamanan digital kami kepada target kita adalah remaja atau siswa usia sedang gitu ya, jadi di sekolah SMA ya khususnya seperti itu. Lanjut Pak Hari. Oke. Ini sebentar, ini contohnya. Silakan Bu Era. Baik, terima kasih Pak Hari. Ini contoh dari flyer yang nanti akan kita memberikan penyuluhan kepada anak-anak remaja yang berjudul Seberapa Penting Autentikasi untuk Generasi Zilenial. Di situ nanti rencananya akan kita jelaskan mengenai apa itu autentikasi, kemudian apa fungsi dari autentikasi itu sendiri, kemudian apa itu OTP, kemudian ada lagi beberapa biometrik yang penting yang harus mereka ketahui, misalnya face recognition, kemudian ada fingerprint juga, dan penggunaan ATM secara benar atau terjaga itu keamanannya seperti apa. Ini flyer yang satunya lagi ada ya Pak Hari ya? Ada, sebentar Bu. Kemudian setelah menjelaskan mengenai apa itu Silakan Bu. autentikasi, ya makasih Pak Ari. Setelah menjelaskan mengenai apa itu autentikasi, maka kita akan memberi penyuluhan kepada remaja-remaja atau anak-anak mengenai tips dan trik keamanan data dan informasi. Bagaimana cara membuat data, untuk password yang unik tapi tidak mudah dihack, seperti apa. Ada langkah-langkah di sini yang kami sudah buat. Ada verifikasi 2 langkah, kemudian ada cara membuat sandi, kemudian ada juga bagaimana mengupdate sandi secara berkala, kemudian menjaga kerahasiaan sandi itu seperti apa. Nah, selanjutnya nanti dilanjutkan untuk sosialisasi dan evaluasi oleh yang materi evaluasi Bu ya. Saya Ya, tampilkan Bu. oh ya, Mangga survei evaluasi ini menjelaskan materi Bu ini ya, Bu Kristi ya? Iya. Enggak Bu Kristi? Oh, boleh. Enggak, ini ya rencana pelatihan dulu, Bu Era. Iya, Bu Era. itu di sini rencananya itu sih. Mohon maaf Oh, ya iya. Bapak Ibu, karena kami kan pembagian tugasnya memang beberapa membuat PowerPoint, kemudian dipecah-pecah begitu. Jadi ya, jadi banyak file gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Iya, mohon maaf ya Bapak dan Ibu, ini juga belum dimasukkan ke slide-nya ya. Baik, Tuh. terima kasih tadi Bu Era sudah menyampaikan mungkin rencana sosialisasi ya, melalui tadi contohnya sudah ada poster yang dibuat gitu ya oleh Bu Era, ada 2 poster begitu untuk disosialisasikan. Dan adapun untuk ini ya, apa namanya, survei ya, tadi sama seperti kelompok sebelumnya, survei sebelum dan setelah pelatihan terkait dengan keamanan data, tetapi untuk survei ini fokusnya kepada OTP mungkin ya. Nah, survei sebelum pelatihannya itu ada beberapa pertanyaan bentuk
bentuknya pilihan ganda begitu ya. Ada yang pertama itu ini sebelum pelatihan, survei sebelum pelatihan. Pertama itu apakah Anda tahu apa itu OTP begitu ya, lalu seberapa sering Anda menggunakan OTP dalam kehidupan sehari-hari, lalu apakah Anda merasa yakin dengan eh, apa namanya dengan pengetahuan Anda tentang keamanan data secara umum. Lalu selanjutnya Pak Hari, bagaimana Anda menilai pemahaman Anda tentang resiko keamanan data itu? Apakah sudah merasa sangat baik begitu ya pemahaman terhadap keamanan tentang resiko keamanan data itu, apakah pemahamannya sudah sangat baik, baik, cukup atau kurang? Lalu apakah Anda pernah menjadi korban atau melihat orang lain menjadi korban kejahatan atau kebocoran data? Bisa dijawab ya atau tidak. Nah, itu untuk survei sebelum pelatihannya. Setelah pelatihannya itu ditanyakan kembali gitu apakah pemahaman terkait dengan OTP-nya itu sudah meningkat setelah mengikuti pelatihan atau mendapatkan sosialisasi. Nah, itu nanti dijawabnya apakah sangat meningkat gitu ya atau tidak berubah atau justru menurun tapi sepertinya tidak mungkin ya. Lalu yang kedua adalah seberapa sering Anda berencana nih untuk menggunakan OTP untuk kehidupan sehari-hari setelah mengikuti kegiatan pelatihan atau sosialisasi. Apakah Anda merasa lebih percaya diri dalam mengelola keamanan data pribadi Anda setelah mengikuti pelatihan ini? Lalu bagaimana Anda menilai efektivitas materi gitu ya yang dijelaskan terkait dengan risiko keamanan data? Lalu yang terakhir, apakah Anda merasa lebih siap untuk menghadapi potensi ancaman terhadap keamanan data setelah mengikuti kegiatan ini? Lalu untuk umpan baliknya sendiri, karena ini kan tadi ceritanya itu ada ini ya, ada sosialisasi atau ada pelatihan, ada umpan balik yang diharapkan diberikan kepada penyelenggara pelatihan gitu ya, apa yang paling disukai gitu ya dari pelatihannya, apa yang menurut peserta itu perlu diperbaiki dari pelatihan, lalu saran atau komentar tambahan untuk meningkatkan program pelatihan terkait keamanan data itu untuk umpan baliknya. Itu mungkin untuk surveinya dan evaluasi. Lalu untuk di bawahnya, mungkin dilanjutkan Pak Hari, di bawahnya ada terkait dengan rencana dukungan ya dan pengelolaan sumber daya. Nah, tentunya ya perlu dukungan dan pengelolaan sumber daya yang baik. Misalnya contohnya yang pertama itu ya perlunya ada kontinuitas pelatihan dan pendidikan gitu. Jadi tidak hanya sekali saja gitu. Kalau apa namanya, kadang kan kita suka lupa gitu ya. Nah, itu memang perlu diingatkan kembali dengan pelatihan atau dan pendidikan yang rutin. Jadi jadwal pelatihannya atau sosialisasinya itu rutin, misalnya berapa ini sekali gitu. Lalu pelatihannya berkelanjutan dan bisa juga menggunakan platform pembelajaran online misalnya gitu. Tidak harus secara langsung gitu ya, face to face. Lalu yang kedua ya tadi ya misalnya kita bisa adakan kampanye sosialisasi dan kesadaran kampanyenya ini misalnya rutin. Lalu tentunya juga di sini peran sumber daya yang ada gitu ya, khususnya komitmen pimpinan dan manajemen juga ini harus mendukung gitu ya terhadap kegiatan yang akan dilaksanakan. Lalu juga harus ada penilaian dan umpan balik juga gitu. Harus diadakan survei secara berkala. Lalu juga tidak hanya sepihak begitu ya penyampaian materi, tapi juga harus ada sesi tanya jawab dan diskusi gitu supaya tahu gitu apa yang perlu ditingkatkan. Lalu dukungan teknis dan rujukan ini tentu saja diperlukan adanya helpdesk mungkin ya tadi seperti yang disampaikan, mungkin bisa jadi guru TIK-nya atau guru informatikanya atau ya sebetulnya tidak harus guru informatika gitu ya di apa namanya guru-guru yang lain juga bisa. Lalu memberikan rujukan ke sumber daya jadi dipandu gitu misalnya bisa membuka link di mana seperti itu. Lalu nah ini ya mungkin bisa saja gitu ada pengakuan dan insentif khusus misalnya. Lalu ada evaluasi dan peningkatan berkelanjutan. Itu mungkin terkait dengan apa ya tadi dukungan ya dukungan dan pengelolaan sumber daya pengelolaan sumber daya. Itu Pak Hari mungkin yang bisa saya sampaikan. Apakah mungkin kita lanjut ke proyek 2 ya? Iya, kita lanjut Baik, ke proyek 2 Bu ya. ya silakan Pak Hari.
Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. sudah. Sudah, Pak. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan coba mempresentasikan tentang proyek 2, yaitu merancang autentik ruang penyimpanan teknologi rahasia terbaru, Bapak Ibu. Bentar. Yang pertama, untuk merancang kita yang di dalamnya itu ada istilah MFA atau Sistem Autentik Multifaktor. Yaitu pertama kita membuat sebuah kartu akses fisik, Bapak Ibu ya. Ini biasanya kartu akses fisik ini seperti kartu-kartu ATM, Bapak Ibu. Nah, ini awal mula atau sebagai identitas utama untuk memasukkan sebuah akses gitu Bu ya. Tapi di sini pun akhirnya bisa terjadi pencurang-curangan, artinya bisa dibobol gitu Pak ya. Apalagi sekarang sering sekali terjadi di mesin-mesin ATM, itu bisa diambil nomor identitasnya gitu kan. Nah, ini di sini pun ada kode-kode rahasia dari kartu ini. Biasanya kalau yang kartu identitas ATM itu ada 3 digit yang paling akhir itu tidak boleh diberikan kepada orang lain, biasanya untuk transaksi Bu ya. Dan kemudian untuk yang keduanya itu kita menggunakan sidik jari, Bapak Ibu. Nah, ini sidik jari ini sangat berperan penting sekali. Kenapa? Ini hanya berlaku untuk eh, satu orang. Ya, jadi identitas sidik jari ini lebih aman dibanding dengan kartu fisik, gitu kan. Kalau kartu fisik ini kita bisa melihat kodenya, mungkin kode yang ada di kartunya, nomor eh, kartunya. Nah, itu bisa dicuri, Bapak Ibu ya. Sedangkan sidik jari ini hanya dipakai untuk eh, satu orang itu Bu ya. Kemudian yang faktor ketiga itu kita menggunakan faktor TOP, ya, OTP maksudnya, OTP. Nah, ini yang sangat ini kenapa? Ini peranannya saling bersinambungan Bapak Ibu. Di mana kalau kita sedang transaksi itu ada permintaan OTP itu melalui SMS. Nah, ini yang harus hati-hati. Nomor OTP ini tidak sembarangan diberikan kepada orang yang tidak berkepentingan gitu. Pernah terjadi ada undian gitu kan. Tiba-tiba Bapak silakan bacakan nomor undian Anda. Ternyata yang ditampilkan itu OTP. Akhirnya apa? Si konsumen itu menyebutkan akhirnya kunci utama untuk membuka transaksi akhirnya terbuka juga. Nah, itu yang hati-hati Bapak Ibu. Nah, dari sini alasannya kenapa sih menggunakan model 3 ini? Ya, yang pertama Bapak Ibu, yaitu adanya kombinasi faktor yang kuat Bapak Ibu. Kenapa? Karena ada 3 kombinasi, itu ada kartu fisik, kemudian ada OTP dan sidik jari. Ya kan? Ini memberikan keamanan yang kuat dengan menggunakan 3 faktor yang berbeda. Sesuatu yang Anda miliki kartu akses dan ada sidik jari dan sesuatu yang kita ketahui OTP. Ini yang sangat penting sekali Bapak Ibu. 3 faktor ini yang paling utama. Dan ini ada lagi yang namanya ini dari Google Authentic pun sudah memunculkan. Ya, Google Authentic. Jadi kalau kita mau akses bisa menggunakan Google Authentic seperti itu. Ya. Kemudian untuk keamanan biometrik Bapak Ibu. Di sini sidik jari sebagai faktor otentik biometrik yang memberikan kepastian tambahan bahwa hanya individu yang tadi saya jelaskan yang terotorisasi yang dapat mengakses uang, sehingga orang lain tidak bisa menggunakan kartu-kartu identitas keamanan ini, Bu. Hanya sidik jari yang kita butuhkan. Nah, selain sidik jari pun kita ada deteksi wajah atau deteksi suara, itu yang mungkin yang saat ini akan dikembangkan mungkin ya. Mungkin di Indonesia saya belum pernah mendengar di ATM menggunakan sidik wajah atau suara gitu. Belum menemukan. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah menemukan mungkin bisa di-share gitu. Kemudian dinamika OTP Bapak Ibu. Nah, ini pengguna OTP memastikan bahwa setiap kali akses diminta kode yang dihasilkan hanya berlaku untuk waktu yang sangat singkat. Jadi waktunya tidak berlaku hanya beberapa menit. Jadi kalau misalkan salah input, waktunya habis, otomatis OTP itu akan berganti Bapak Ibu. Nanti yang disebut dan dinamika OTP.
Ya, sehingga mengurangi risiko replikasi atau penggunaan kembali kode akses. Jadi setelah itu langsung ganti kode OTP-nya Bapak Ibu. Ini lebih aman Bapak Ibu. Kemudian skalabilitas atau pemeliharaannya Bapak Ibu. Nah, mungkin model ini relatif mudah untuk diimplementasikan dan dikelola. Sangat mudah digunakan. Penggunaan perangkat keras, kartu akses, dan peminta sidik jari, serta implementasi aplikasi OTP pada perangkat pintar atau token yang membuat dapat diterapkan dan dikelola dengan baik. Nah, itu eh, proyek 2 yang saya coba buat Bapak Ibu. Nah, ini memang berlaku atau sudah terjadi transaksi-transaksi di handphone itu sudah banyak menggunakan OTP, kartu akses. Apalagi kalau kita ATM, kita kalau tidak aman pakai kartu ATM, lebih baik kita menggunakan eh, tanpa kartu, mungkin itu yang lebih efektif Bapak Ibu ya. Jadi kartunya fisiknya bisa mungkin bisa diganti, tapi kalau dengan kartu transaksi menggunakan handphone itu mungkin lebih aman seperti itu. Kenapa? Karena dia berhubungan dengan nomor OTP yang ada di handphone. Kalau waktunya lebih dari beberapa menit, dia akan ganti kartu OTP. Mungkin itu Bu yang bisa saya jelaskan dari proyek kedua. Terima kasih. Kita dilanjut sama Ibu Isti. Mangga Bu. Iya, baik. Terima kasih atas pemaparannya Pak Hari untuk proyek 2. Bapak dan Ibu, sekian gitu ya presentasi dari kelompok kami. Mungkin untuk selanjutnya tanggapan dari Ibu Ani, silakan. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu dari kelompok 6. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain sebelum nanti ke saya. Iya, silakan Bapak dan Ibu, barangkali ada tanggapan dari Bapak Ibu terhadap presentasi kami. Mungkin kalau tidak ada, saya izin untuk memberikan feedbacknya Bapak Ibu. Tadi di kelompok 6 untuk proyek yang pertama, tadi cukup detail dan materinya sudah mengerucut ya tadi tentang OTP yang banyak dijelaskan juga. Kemudian mulai dari tahapan-tahapannya, tadi sosialisasinya ada contoh flyernya juga. Itu buat sendiri Bapak Ibu atau bagaimana? Kalau untuk yang flyer yang tadi ditunjukkan oleh Yang buat Bu Ibu Era. Oh, Bu Era, sudah Oke. itu sudah memang dibuat sendiri, Bu. Iya betul, saya buat Oh, sendiri oke, tadi siang. baik ya, baik, bagus Bu. Ya, ada contoh yang memang sudah dibuat. Itu juga sebetulnya output dari pembelajaran literasi digital ya salah satunya tadi menyampaikan informasi misalkan yang dibentuk di dalam flyer atau video itu juga bahan pembelajaran di literasi digital sih, Bu. Nah, tapi kita sambungkan dengan dengan materi keamanan digital. Itu juga bisa jadi tugas untuk siswa-siswinya gitu ya yang belajar literasi digital. Baik, itu juga sudah ya bagus Bapak Ibu. Kemudian di surveinya juga tadi sudah detail pertanyaan-pertanyaannya apa saja yang mau ditanyakan, baik itu sebelum pelatihan dan sesudah pelatihan. Kemudian dari eh, tindakan keberlanjutannya juga tadi juga detail ya sampai mungkin tadi mungkin dimungkinkan mungkin adanya helpdesk dan helpdesk itu adalah guru TIK itu juga sangat memungkinkan gitu ya dan juga ada beberapa dukungan dari stakeholder yang bisa mendukung terkait dengan sosialisasi keamanan informasi ini. Oke, itu untuk yang proyek yang pertama. Nah, untuk yang proyek yang kedua ini, kalau dilihat dari arahan tugasnya itu, tadi Bapak Ibu sudah memilih untuk menggunakan 3 langkah ya dalam merancang keamanan sistem untuk ruangan ya. Jadi ada OTP, ada biometrik sama card ya Bapak Ibu. Mungkin yang saya tanyakan itu bagaimana alurnya Bapak Ibu? Yang pertama itu apa dulu? Apakah kartunya dulu atau biometriknya dulu atau OTP-nya dulu? Ini langkah yang pertama itu kartu Mm-mm. fisik dulu Ibu. Oke, kartu fisik dulu. Selanjutnya ke biometrik ya Pak ya. Lanjut ke OTP seperti itu ya. Betul, betul Ibu. Ya. Oh, oke, ya baik. Saya hanya mengkonfirmasi saja bagaimana urutannya. Ya, seperti halnya yang
atau autentikasi juga ya Bapak Ibu, kan dimulai dari memasukkan kata sandi, kemudian selanjutnya nanti ada menyamakan OTP yang dikirim ke handphone dan juga yang harus disesuaikan dengan yang ditampilkan di sistem seperti itu. Baik Bapak Ibu, sudah memenuhi ya dari arsitektur yang diminta, yaitu dengan menggunakan 3 faktor autentikasi. Mungkin itu kalau dari eh, sama dari saya Bapak Ibu. Atur nuhun Bapak Ibu dari kelompok 6 atas presentasinya. Selanjutnya